Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bapeta, bahas pelajaran kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sosial. Yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan kognitif dan juga bahasa pada anak. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu perkembangan sosial dan apa dampaknya terhadap anak jika perkembangan sosialnya tidak berjalan dengan mulus. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang perkembangan sosial dan hal-hal yang menarik selanjutnya. Bersama aku Hamim Fauzi, mahasiswa UINSI Samarinda, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Mari kita bahas. Ayo. Perkembangan sosial ini berkaitan dengan sosio-emosional seseorang, yang pada dasarnya perkembangan tersebut akan selalu berubah dan juga bertumbuh seiring berjalannya waktu. Dan bagaimana perkembangan sosial ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan juga pembelajaran seseorang. Dan kali ini kita akan membahas dari dua sudut pandang teori dan juga materi yang sudah ada pada pelajaran psikologi, terlebih pada teori pembahasan dari teori ekologi Brand-Van-Berner dan juga teori perkembangan rentan hidup dari Erik Erikson. Teori ekologi Brand-Van-Berner berfokus pada konteks sosial di mana anak-anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka dan bisa diidentifikasi berdasarkan 5 sistem lingkungan yang terdiri dari sistem mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem ini berfokus pada anak yang memiliki interaksi dengan keluarga, orang tua, kemudian teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Yang mana anak di sini bebas melakukan apapun dan berinteraksi dengan siapapun dengan tujuan untuk memiliki pemahaman dan juga hubungan yang lebih dalam terkait dengan pengertian apa itu interaksi dan juga bagaimana dia mendapatkan pengajaran yang baru di setiap lingkungan yang dia hadapin dan dia dapatkan. Sedangkan mesosistem melibatkan hubungan antara sistem mikro yang tadi sudah disebutkan seperti interaksi. Nah, contohnya pengalaman yang dia dapatkan dengan orang tuanya seperti apa, terus kemudian pengalaman yang dia dapatkan dengan teman sebayanya seperti apa, dan pengalaman yang dia dapatkan dengan guru atau lingkungan sekitarnya seperti apa, dan respon apa yang dia dapatkan, dan dia timbal balik yang dia peroleh dari apa yang sudah dia dapatkan dari interaksi tersebut. Nah, jadi di sini teori ekologi Brand-Van-Berner menyatakan bahwa setiap anak memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan siapapun, dan juga siswa atau anak tadi bukan penerima pengalaman secara pasif, tapi dituntut untuk bisa secara aktif mengekspresikan apa yang ia dapat selama ini. Dan ada teori ekologi berupa makrosistem, yaitu cakupan yang lebih luas bagaimana anak tidak hanya berinteraksi dengan keluarga terdekat, dengan teman dekat, tapi bagaimana dia melihat interaksi yang lebih luas seperti masyarakat yang ada di lingkungannya. Bagaimana ketika dia di pasar melihat orang-orang berinteraksi, bagaimana lingkungan itu terjadi, dan juga bagaimana perilaku yang ditimbulkan oleh orang lain dapat bagaimana lingkungan yang dapat dipelajari olehnya, kemudian bagaimana lingkungan itu memberikan dampak kepada dirinya, apa yang dia rasakan di lingkungan itu, apakah kenyamanan atau ketidaknyamanan karena mungkin berisik dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem ekosistem, yang mana sistem ini bekerja dari pengalaman yang sudah dia dapatkan, dan juga di mana tadi anak yang memiliki peran dapat dipengaruhi oleh orang lain, oleh lingkungannya, dan juga dalam konteks ini perlunya pertimbangan dan juga pengawasan yang lebih
intens terhadap anak, entah itu dari orang tua, lingkungan, dan juga gurunya. Karena di fase ini anak bisa lebih memiliki keterikatan dengan lingkungan yang dekat dengan dirinya. Jika lingkungan positif, maka akan positif anaknya. Namun jika lingkungan itu negatif, maka negatif juga untuk anaknya. Dari mikrosistem, mesosistem, dan juga makrosistem, kita masuk ke dalam kronosistem, yaitu yang mencakup tentang siotoris atau perkembangannya. Setelah dia memperoleh interaksi dengan lingkungan, kemudian bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan dan apa efek dari lingkungan dia terhadap dirinya nanti. Dan di sini misalkan anak dengan lingkungan dari orang tua yang minim akan menyebabkan dia menjadi pendiam, tidak dapat berinteraksi dengan lancar, dan memiliki keterbatasan lainnya yang tidak seperti anak yang memperoleh kasih sayang dan juga interaksi yang intens dengan orang tua, karena anak itu akan lebih cepat dalam beradaptasi dan juga cepat dalam berinteraksi. Kita lanjut untuk membahas tentang perkembangan rentang hidup dari Erik Erikson. Dan di teori Erik Erikson ini berfokus pada analisis lebih lanjut dari teori Bronfenbrenner tentang konteks sosial, di mana anak-anak dapat berkembang dan juga orang-orang penting dalam hidup mereka itu siapa dan mengapa. Dan teori Erik Erikson ini menyajikan pandangan perkembangan tentang kehidupan yang secara bertahap, dari step by step secara menyeluruh. Psikologi dari Erik Erikson ini ada 8 jenis, ada 8 kategori. Setiap kategori berbeda dari umurnya, berbeda. Setiap jenjang umur memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda. Yang pertama ada yang pertama ada tahapan percaya. Yang pertama ada tahapan percaya versus ketidakpercayaan, yaitu tahapan secara psikologis yang terjadi untuk pertama kali hidup nih bagi si anak. Ketika anak masih kecil, dia mendapatkan perlakuan baik atau perlakuan buruk, kemudian di situ dia dapat menyimpulkan, wah, lingkunganku ini baik, aku percaya kepada orang-orang ini, aku percaya kepada mamaku, aku percaya kepada bapakku, dan aku percaya kepada orang-orang yang hangat kepadaku. Dan namun jika kepercayaan ini tidak didapatkan, anak akan menjadi mudah tidak percaya atau menjadi anak yang penakut karena dia tidak memperoleh kenyamanan di situ. Dia mendapat perlakuan yang tidak baik, karena itu dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu tidak baik. Dia mendapatkan ketidakpercayaan akan keamanan, kenyamanan dari orang-orang sekitar. Kemudian ada tahapan otonomi versus rasa malu dan juga keraguan nih. Jadi usianya rentan dari balita sampai anak-anak. Dari bayi, dari setelah tadi percaya versus tidak percaya, kemudian ada otonomi versus rasa malu dan keraguan. Jadi di sini kita membahas tentang anak itu mulai bisa berani menghadapi sesuatu, mencoba sesuatu, atau sebaliknya anak malah menjadi seorang yang pemalu dan juga penakut yang penuh akan keraguan untuk mencoba sesuatu. Di tahapan-tahapan ini, setelah mendapatkan kepercayaan pada pengasuh atau kepada orang tua mereka, anak-anak balita tadi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka yakin bahwa yang dia lakukan itu baik, dan juga yang dia lakukan itu tidak membuat dirinya jadi penakut. Nah, jika dia malah ragu untuk mencoba, dia tidak akan bisa terus tumbuh karena tidak mau untuk mencoba hal baru. Nah, jika dampaknya positif dari tahapan-tahapan ini, diberi kemudahan, terus diberi rasa percaya, rasa aman, dan diberi tanggung jawab untuk bisa mencoba hal baru. Kalau anak tidak dicobakan terhadap sesuatu yang baru, anak akan tidak mau mencoba tanpa ada dorongan. Jadi setelah anak itu mencoba dan berani untuk mencoba, anak kedepannya akan selalu senang dan akan hal baru yang dia dapatkan, tidak
menjadi ragu dan juga penakut untuk mencoba hal baru. Kemudian setelah tahapan otonomi versus rasa malu, anak ada tahapan inisiatif versus rasa bersalah. Dari tahapan psikologi ini, menurut Erik Erikson, yang mana usianya rentan sekitar 3 sampai 5 tahun, anak-anak mulai mengalami dunia sosial yang lebih luas nih, yang lebih luas. Mereka lebih ditantang daripada saat masih kecil. Saat masih kecil kan dia di daerah situ-situ aja. Untuk mengatasi tantangan ini, mereka perlu terlibat dalam perilaku aktif dan terarah yang dilibatkan dari pengasuh atau orang tuanya tadi untuk mengambil atau melakukan tindakan inisiatif, yaitu keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan orang lain. Setelah anak itu berani tadi dari tahapan sebelumnya, anak mulai bisa berkembang lagi nih, mencoba hal baru tanpa disuruh. Kalau sebelumnya kan disuruh dulu, baru setelah dia berani percaya, dia meningkat lagi menjadi inisiatif, mencoba hal baru tanpa disuruh, mencoba dengan sendirinya. Namun, jika hal ini tidak dapat ia rasakan, dia akan menjadi anak yang kebalikannya, memiliki rasa bersalah dan tidak mau mencoba. Sama seperti tahapan sebelumnya, seperti ada keraguan, tidak mau mencoba hal baru, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan industri versus inferioritas, yaitu tahapan di mana kira-kira dari umurnya sendiri sekitar mulai anak sekolahan lah, anak dari umur 6 sampai 10 tahun. Nah, pada masa anak-anak ini mereka mengembangkan apa yang diminatin, seperti entah itu dari pengetahuan atau kemampuan atau hobi yang ingin dia tingkatkan menjadi skill yang mumpuni nantinya. Dan di sini ketika anak sudah memiliki keinginan atau dorongan tersebut, seorang pengasuh atau orang tua wajib mendukung sepenuhnya. Anak ingin menjadi penulis kah? Anak ingin menjadi fotografer kah? Anak ingin menjadi artis dan lain sebagainya. Hal tersebut harus didukung karena itu adalah niatan yang diinginkan oleh anak. Jadi di tahapan ini anak akan mencoba meningkatkan apa yang diminati selama ini. Kalau tidak didukung atau tidak dibantu, maka anak akan tidak mau dan stagnan. Jadi anak akan merasa dia tidak memiliki skill, dia tidak ingin mengembangkan apapun karena tidak mendapatkan dorongan dan dukungan. Kebingungan identitas versus kepastian identitas atau ketahuan akan identitas. Jadi dalam tahapan ini, tahapan kelima, dari teori Erik Erikson ini, menurutnya sesuai dengan tahun-tahun remaja, remaja mencoba mencari tahu siapa sebenarnya dirinya, apa tugas mereka di sini, dan bagaimana hidup ini dijalani. Di tahapan ini, mereka akan mulai mencari jati diri. Mereka akan mulai mencoba hal baru yang kadang kalau tidak diarahkan akan menjadi hal yang negatif. Seperti anak menjadi nakal, ikut geng motor, ikut hal-hal buruk yang dilakukan oleh lingkungan toksiknya. Dan karena di identitas ini mereka mencari jati diri, mereka tidak peduli nih dengan larangan asalkan mereka senang. Nah, di tahapan ini kita harus bisa mengarahkan bahwa jati diri seorang anak atau seseorang itu harus berlaku baik, dan juga baik dalam artian tersebut tidak merugikan orang lain. Keintiman versus isolasi, yaitu tahapan dari Erik Erikson bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun dewasa awal, 20 atau 30 tahunan lah. Dan dari sini tujuan mereka adalah membentuk hubungan dekat yang positif dan juga aktif dengan orang lain. Dan di sini bahaya dari tahapan ini adalah seseorang akan gagal membentuk hubungan intim jika dilakukan dengan salah, dengan pasangan nih, dengan pasangan atau teman-teman atau teman romantisnya atau orang yang disukainya. Dan setelah mereka merasa gagal, mereka akan mengisolasi diri dan secara sosial. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu generitatif versus stagnasi, yaitu tahapan yang tahun-tahun dewasa menengah ke atas, yaitu 40 sampai 50 tahun,
Dan di fase ini seorang mulai memfilter nih kehidupannya, yang positif yang mana, yang negatif mana, yang perlu dilakukan mana, yang perlu dihindari mana. Dan juga meningkatkan peran mereka untuk menjadikan sesuatu itu sebagai pelajaran. Dan yang terakhir yaitu integritas versus keputusasaan, di mana di tahapan ini sesuai dengan tahun-tahun akhir dewasa, mereka akan mulai meningkatkan kepekaannya, mulai mencari pemahaman baru, dan juga mulai merenung nih akan kehidupannya selama ini, untuk apa, untuk siapa, dan untuk apa jika, dan untuk apa selanjutnya. Dari sini mereka mulai mencari-cari apa yang sebenarnya mereka tidak tahu, apa yang sebenarnya harus dilakukan di dunia ini. Dan fase ini orang dewasa lebih menunjukkan kepada kehidupan di akhir yang bahagia, yaitu happy ending. Jadi kalau mereka tidak memperoleh itu, mereka akan di fase keputusasaan. Mereka akan merasa menyerah, merasa buat apa melanjutkan hidup jika gini-gini aja, seperti itu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan juga mendengarkan pemaparan saya terkait dengan perkembangan sosial. Kita akan lanjut di episode selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Mari kita bahas nanti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.